البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan berkaitan dengan kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh orang yang salat di dalam salatnya, karena menyelisih bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan terakhir kita telah lewati perincian berkaitan dengan permasalahan sujud. Karena dalam masalah sujud termasuk panjang. Nah, kita harus perhatikan mulai dari apa? Cara turun untuk sujud. Baik, diingat-ingat cara turun untuk sujud. Kemudian posisi ketika sujud. Nah, harus apa? 7 anggota sujud betul-betul apa? Betul-betul kita tempelkan dengan kokoh di apa? Di bumi, di lantai kita melakukan salat di atasnya. Kemudian secara terperinci berkaitan dengan dahi dan hidung. Kemudian kedua telapak tangan, kemudian apa? Lutut dan ujung-ujung jari kaki, ini diingat-ingat. Nah, bagaimana yang sunnah dan bagaimana kekeliruan-kekeliruan yang banyak terjadi di kalangan orang-orang yang salat. Baik, sekarang kita masuk pada al-julus bainas sajadatain. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud hukumnya apa? Sebelum kita masuk pada pembahasan yang disebutkan di sini. Duduk di antara dua sujud hukumnya apa? Iqbal. Rukun. Taib. Termasuk rukun di antara rukun-rukun di dalam salat. Kita baca warraf'u minas sujudil awal wattuma'ninatu bainas sajadataini arkanun la tasihhus salatu illa biha. Bangkit dari sujud yang pertama dan tuma'ninah di antara dua sujud itu merupakan rukun, ya, termasuk dari rukun-rukun yang tidak sah salat kecuali dengannya. Baik. Jadi ini dua rukun, ya kawan. Bangkit dari sujud, gerakan bangkit dari sujud ini rukun. Kemudian posisi duduk tuma'ninah di antara dua sujud ini rukun tersendiri. Nah, rukun tersendiri. Makanya, dibedakan antara keduanya. Antara bangkit dari sujud yang pertama, kemudian apa? Duduk di antara dua sujud dengan tuma'ninah. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi haditsil musi' li salatihi. Telah meriwayatkannya Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah pada hadis tentang kisah orang yang buruk salatnya. Taib, tapi dengan sebab itu kita mendapatkan pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pelajaran yang banyak, sehingga seseorang ikhwani fillah jangan minder ketika dia mendapati suatu kesalahan. Tapi hendaknya dia bertanya dan minta diajari. Dan pada permintaan orang ini akhwanifillah padanya barokah yang sangat luar biasa untuk kita semua. Tapi tadi setelah tahu tentang ketidaktahuannya,
tentang kejahilannya, dia bertanya pada Nabi, minta diajari. Taib. Dan pada kisah hadis al-musi' fi salati, juga padanya ibrah bagi kita semua. Nah, ibrah bagi kita semua dalam masalah apa? Ta'lim wa ta'allum, dalam masalah apa? Pengajaran dan masalah belajar. Nabi SAW biarkan orang itu apa? Untuk apa? Untuk salat dulu, diulang-ulang. Nah, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, ulangi salatmu karena kamu belum salat. Salat lagi, masih sama. Disuruh Nabi SAW mengulangi salatnya lagi. Baru setelah betul-betul menyadari dirinya tidak mampu, nah barulah dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira hadza fa'allimni. Dilihat sisi ini, akhwan. Wahai Rasulullah, aku tidak bisa untuk melakukan yang lebih bagus dari ini. Aku cuma bisanya seperti ini, maka ajari aku. Jadi syarat utama, akhwan, seorang mau belajar dan bisa berhasil dalam belajar, kalau apa? Kalau dia merasa tidak tahu terlebih dahulu, merasa butuh. Makanya Nabi biarkan dulu agar dia betul-betul merasa butuh diajari. Fa'alimni, ajari aku. Nah, merasa butuh untuk belajar. Jadi belajar itu bukan apa? Bukan sekadar sudah karena apa? Karena malu, karena tidak enak, atau karena terlanjur berada di lingkungan pondok, nah, atau karena tinggal di tanah wakaf yang dipersyaratkan, misalnya ada sebagian tempat ketat, siapa yang tinggal di tanah wakaf wajib mengikuti pelajaran semuanya. Bukan hanya sekadar karena itu. Tidak akan ada faedahnya kalau seorang apa? Belajar, nah, karena sekadar menuruti tuntutan aturan tok. Tapi belajar karena tadi, sebagaimana kisah orang tersebut atau sahabat tersebut, fa'allimni, ajari aku. Kenapa? Merasa butuh untuk diajari. Itu intinya. Nah, kalau seorang datang belajar merasa butuh untuk ilmu, merasa butuh untuk belajar, itu apa? Itu insya Allah akan ada apa? Keberhasilan. Harus ada apa? Perasaan butuh. Memang dia butuh belajar. Bukan, nah, dia hanya sekedar apa? Sekedar mengikuti alur saja, mengikuti aturan, tidak. Nah, maka ini sangat penting, kawan, untuk ditekankan pada para wali ketika apa mengirim anaknya, untuk ditekankan bahwasanya datang ya karena butuh untuk belajar. Sehingga belajar itu, mendatangi majelis ilmu, jadikan kebutuhan. Jadikan kebutuhan, akhwan. Kalau kita butuh tidak terasa itu. Seseorang kalau sudah merasa itu kebutuhan, walaupun capek tidak akan terasa, tetap dia tempuh. Beda kalau seorang sudah terpatih, aduh karena ini wajib, jadinya beban. Karena diharuskan, jadinya beban. Tapi kalau kebutuhan, dia akan menuntut, akan mencari. Tapi kalau jadikan beban, dia akan apa? Terasa berat. Akan terasa berat. Nah, ini yang penting, harus apa? Harus dipatrikan pada diri kita. Nah, sama-sama, nah, diawali B, satunya butuh, satunya beban. Itu ada beda, ya tidak? Maka harus ditekankan. Aku memang butuh belajar. Nah, sehingga tidak akan terbebani, insya Allah. Sebagaimana kita mencari setiap hari orang, karena butuh untuk mencari maisha tiap hari, walaupun capek ya ditempuh terus, ya tidak? Hujan, nah, ditempuh. Nah, karena kebutuhan. Demikian pula ilmu, jadikan itu kebutuhan. Insya Allah dengan itu, akhwani fillah, yang berat terasa ringan, yang sulit akan didapati kemudahan. Baik, nasallallahu at-taufiq was-sadad. Dalam hadis al-musi' fi salati, thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab pertanyaan dan permintaan
sahabat tersebut menjelaskan rukun-rukun pokok dalam sholat yang harus ada. Barokah. Dan dengan sebab beliau, akhirnya apa? Kita tahu pokok-pokok dalam sholat yang kalau tidak tertunaikan tidak sah sholatnya. Barokah bertanya, barokah minta diajari. Kemudian bangkitlah engkau dari sujudmu sampai engkau betul-betul tumakninah dalam posisi duduk. Ini perintahnya. Jadi bangkit dari sujud, kemudian apa? Duduk tumakninah setelahnya. Qala wa qad dhahaba jumhur ahli al-ilmi ila anna ar-raf'a min as-sujudil awal wal julusa baina sajdataini wat tuma'ninah fihi arkan la tasihhu salatu illa biha. Dan jumhur ahli ilm telah menegaskan bahwasanya bangkit dari sujud yang pertama dan duduk di antara dua sujud serta tuma'ninah padanya, ya tuma'ninah pada posisi sujud, posisi duduk tersebut merupakan rukun-rukun arkan bentuk jamak, ikhwan. Ini berarti apa? Ada dua lebih. Kalau kita mau rinci berarti apa? Bangkitnya rukun, duduknya rukun, tumakninahnya rukun. Ini tidak sah salat kecuali dengannya. Maka diperhatikan ketika duduk tersebut. Nah, sekarang seorang dikatakan duduk bagaimana? Wadhabitul julus, ya wadhabitul julusi baina sajdatain. Dan apa? Batasan kategori duduk di antara dua sujud yang diakui itu apa? Yaitu al-istiwa'u qa'idan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ih. Yaitu posisi istiwa. Dia dalam posisi apa? Tegak dalam keadaan duduk, yaitu punggungnya tegak. Posisi duduk. Sampai kembali setiap tulang-tulang ke tempatnya. Nah, jadi tulang punggungnya kembali pada posisi tegak. Baik. Ini duduk yang diakui, ya kawan. Ya betul-betul duduk berarti. Akhrajahu Ahmad bi isnadin sahih an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu wa fihi thumma thana rijlahu al-yusra wa qa'ada 'alayha wa i'tadala hatta raja'a kullu 'azmin fi mawdi'ih. Dalam hadits Abi Humaid dalam Musnad Ahmad dengan sanad sahih, padanya beliau menjelaskan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam thana rijlahul yusra wa qa'ada 'alaiha. Baik. Jadi kaki kirinya dijadikan sebagai apa? Bantalan untuk duduk. Nah, baik. Nabi memposisikan kaki kirinya untuk jadi bantalan beliau duduk di atasnya. Makanya disebut duduk yang seperti ini iftirash. Karena apa? Menjadikan kaki kiri sebagai apa? Sebagai landasan duduk. Wa tadala hatta raja'a kullu 'azmin fi mawdi'ih. Dan beliau apa? Beliau menyeimbangkan duduknya, kawan, sampai semua tulang-tulang kembali pada tempatnya, yaitu terutama tulang punggungnya tegak, yaitu pada posisi duduk, ya semuanya pada posisinya masing-masing. Ini duduk yang diakui. Qala fa min akhta'il musallin baina sajdatain. Maka di antara kekeliruan orang-orang yang salat berkaitan dengan duduk di antara dua sujud, al-awwal 'adamul julus baina sajdatain. Fayarfa'u ra'sahu qalilan thumma yasjudu tsaniyah. Tidak duduk di antara dua sujud, sebab dia hanya mengangkat kepalanya sedikit, ya angkat sedikit, kemudian balik lagi untuk sujud yang kedua. Ini tidak sah, karena meninggalkan rukun.
Jadi sebagian pantatnya belum nempel, baru bangkit pantatnya belum nempel ke kaki kiri. Sudah balik lagi, ini belum duduk, tidak sah. Ya tidak sah salatnya. Nah, baik. Kemudian kekeliruan yang kedua, adamul istiwa jalisan baina sajdatain. Ya. Tidak tegaknya dia dalam posisi duduk, di antara dua sujud. Baik. Yang ketiga, adamut tuma'ninah fil julusi baina sajdatain. Tidak adanya tuma'ninah dalam duduk di antara dua sujud. Nah, karena tuma'ninah yang rajih di sisi jumhur adalah rukun. Pada setiap gerakan-gerakan salat harus ada tuma'ninah, yaitu kadar dia tenang, diam pada posisi gerakan tersebut. Dengan apa? Minimal kadarnya dia mampu mendatangkan zikir yang wajib. Tuma'ninah. Oleh karena itulah akhwan, ya tanbih yang sering saya ulang-ulang. Kalau seseorang dalam posisi ini misalnya gatal atau apa? Menguap misalnya. Menguap. Pada posisi ini yang apalagi dia itu makmum, tahan dulu. Dalam artian tahan dulu untuk dia tuma'ninah dulu, baru apa? Baru garuk silahkan kalau sudah dia dapat tuma'ninah. Kenapa? Karena menggaruk itu seorang apa biasanya tidak terasa. Duduk di antara dua sujud, apalagi jadi makmum di salat di masjid apa? Di masjid umum di luar sana. Baru garuk-garuk sudah Allahu Akbar, dia tidak terasa ikut Allahu Akbar. Ini tidak tuma'ninah ini. Tidak ada tuma'ninahnya. Kenapa? Karena dari awal duduk sampai dia kembali untuk sujud yang kedua, dia masih garuk-garuk terus. Tidak ada tuma'ninahnya. Atau misalnya dia menguap, mulai dari ini menguap, dia tutup mulutnya, kemudian imam sudah Allahu Akbar. Nah, dia mau gimana? Tidak ada tuma'ninahnya. Taib, tidak ada tuma'ninahnya. Taib. Makanya tahan dulu untuk tuma'ninah. Baru kalau memang ada sesuatu yang mendorong dia untuk melakukan gerakan selain gerakan sholat, lakukan. Karena tadi pada sebagian rukun-rukun yang singkat seperti ini, rukun yang singkat ini diantaranya duduk di antara dua sujud, kemudian apa? Posisi i'tidal setelah apa? Ruku. Ini yang paling banyak terkadang orang lalai dari tuma'ninah. Contoh sekali akhwan, yang banyak apalagi anak-anak. I'tidal, tangannya masih apa? Masih goyang-goyang ini. Dia goyang-goyangkan ketika i'tidal. Nah ini tidak tuma'ninah. Dari awal sampai akhir i'tidal, sampai dia bergerak untuk sujud, tidak tuma'ninah berarti. Nah, karena tuma'ninah berkaitan dengan zahir atau lahiriah badan kita. Sedangkan khusyuk berkaitan dengan batin kita. Yang menjadi rukun adalah zahirnya, tuma'ninahnya. Sedangkan khusyuk kalau dijadikan rukun, salat kita banyaknya tidak sah. Makanya di antara kepemurahan Allah Subhanahu wa taala, qanifillah, khusyuk itu tidak dijadikan rukun. Karena itu berkaitan dengan hati. Itu untuk kesempurnaan salat. Sempurnaan salat. Kalau khusyuk jadikan rukun berat sekali, akhwan. Kita sulit, sangat sulit. Karena syaitan mengganggu dengan gangguan yang luar biasa. Kita sadari terkadang di salat ada bersitan-bersitan, tiba-tiba yang tadinya lupa jadi ingat. Berarti tidak khusyuk. Nah, ini 3 kesalahan. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Wasunnatu fi sifatil julus bainas sajdatain. Dan sunnah dalam sifat duduk di antara dua sujud ada 2. Nah, sunnahnya ada 2. Immal iftirash fayaftarishu rijlahul yusra wa yaq'udu 'alaiha wa yansibu rijlahul yumna
wa yastaqbilu bi asabi'ihal qiblah. Ini sifat duduk iftirash sebagaimana disinggung tadi. Kenapa dinamakan iftirash? Karena dia apa? Menjadikan rijlahul yusra, kaki kirinya sebagai apa? Sebagai landasan duduk. Seperti apa? Ibarat fursh. Ibarat firash. Ibarat apa? Ibarat karpet untuk duduk dia. Bantalan, ya, untuk bantalan duduknya. Wa yaq'udu 'alaiha, dan dia duduk di atas kaki kirinya. Dan dia tegakkan kaki kanannya. Maksudnya apa? Telapak kakinya dia tegakkan. Sebagaimana hadis rawahul Bukhari an Abi Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu wa qad taqaddam. Telah lewat. Wa yastaqbilu bi asabi'ihal qiblah, dan dia menghadapkan jari jemari kakinya itu ke arah kiblah. Jari jemari kaki apa ini? Yang dihadapkan ke arah kiblah, Abdul Razak, ketika duduk iftirash. Kaki kanan atau kiri? Kanan, jelas. Ya, kaki kanan yang ditegakkan, kemudian apa? Jari jemarinya diarahkan ke arah kiblah. Taib. Akhrajahu Nasa'i an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala min sunnatis salati an tansibal qadamal yumna wastiqbalahu, atau kebalikan, min sunnatis salati an tansiba al qadamal yumna wastiqbaluhu bi asabi'iha al qiblata wal julusu 'alal yusra. Termasuk dari sunnah adalah menegakkan telapak kaki yang kanan dan menghadapkan jari jemarinya ke arah kiblah serta duduk di atas kaki kiri. Ini iftirash. Dan duduk iftirash ikhwanifillah merupakan duduk asal pada semua duduk-duduk di dalam salat. Duduk-duduk di dalam salat asalnya adalah duduk iftirash. Duduk iftirash. Kecuali di sana datang dalil yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan duduk selain itu, yang diistilahkan duduk tawarruk. Nanti akan kita bahas pada pembahasan tasyahud. Ini yang pertama, cara iftirash, dan ini paling banyak untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, ikhwan, untuk duduk di antara dua sujud, immal iqa' ahyanan. Di sini hamzahnya dikebawahkan, ikhwan. Imma. Karena li tafsil, immal iftirash wa immal iqa' ahyanan. Ya, pilihannya adalah iftirash atau melakukan duduk iqa' kadang-kadang, menunjukkan bahwasanya iqa' ini dilakukan tidak terus-menerus, tapi kadang-kadang saja. Fayantasibu ala aqibaih wa suduri qadamaih. Iqa' yang disyariatkan, ikhwan, yaitu pada duduk di antara dua sujud, yaitu dengan apa? Dia yantasibu ala aqibaih wa suduri qadamaih. Dia menegakkan, ikhwan, dan duduk pada apa? Pada kedua tumitnya. Kedua tumitnya, dan kedua kaki ditegakkan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujung kedua telapak kaki tersebut dipadalkan. Baik. Rawahu Muslim an Tawus qulna li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fil iqa'i 'alal qadamain. Kami, ya, Tawus mengatakan kepada Ibnu Abbas tentang permasalahan iqa' di atas kedua kaki. Faqala hiya sunnah, maka Ibnu Abbas mengatakan itu sunnah. Faqulna lahu inna lanarahu jafa'an birrajul. Maka kami katakan kepada Ibnu Abbas,
kami memandangnya itu bentuk jafa terhadap seseorang, yaitu sesuatu yang tidak bagus. Nah, posisi seperti itu. Nah, maka ditegaskan oleh Ibnu Abbas. Waqala Ibnu Abbas bal hiya sunnatun nabiyik sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu sunnah nabimu. Nah, maka jangan engkau anggap itu sesuatu yang buruk. Kalau itu sunnah ya itu baik. Cuman sunnah ini dilakukan kadang-kadang. Baik. Ini iq'a yang syar'i. Karena di sana ikhwan ada iq'a yang muharram. Ya, ada iq'a yang sunnah, yang masyru'ah, dan ada iq'a yang haram. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi syarh Muslim wa shawab alladzi la ma'dila anhu anna al-iq'a naw'an. Nah, ini sekarang perhatikan. Yang benar dan tidak ada pilihan untuk apa? Untuk keluar dari selain pendapat ini. Ya, tidak ada pendapat yang lain yang benar dalam masalah ini. Bahwasanya iq'a itu ada dua jenis. Iq'a itu ada dua jenis. Ahaduhuma an yulsika aliyataihi bil ardi wa yansiba saqaihi wa yad'a yadayhi 'ala al ardi ka iq'il kalb. Wa hadha an-naw' huwa al makruh alladhi warada fihi an-nahyu. Baik, yang pertama ikhwan yaitu apa? Dia menempelkan kedua pantatnya di lantai, di tanah. Kedua pantat ditempelkan. Kemudian menegakkan dua betisnya. Pantat ditempelkan, dua betis ditegakkan. Antum gambarkan ya. Baik, bayangkan. Kemudian meletakkan kedua tangannya di atas apa? Di atas bumi, di atas tanah. Di lantai. Baik. Duduk dengan pantat menempel di tanah, di lantai. Kemudian apa? Ditegakkan apa? Betisnya. Kemudian kedua tangannya apa? Nempel di tanah. Nah, ini seperti apa? Iqa'ul kalbi, seperti iqa'nya anjing. Ini yang dibenci dan telah datang pelarangan padanya, dan makruh di sini yaitu muharram maksudnya. Ini perkara yang diharamkan karena Nabi melarang perkara tersebut. Itu iq'aul kalbi, iq'anya anjing. Itu apa? Dilarang cara duduk yang seperti itu. Sudah bisa membayangkan bagaimana duduknya? Nah, persis seperti anjing yang lagi apa? Lagi duduk. Nah, apalagi ditambah dengan apa? Melet-melet, sudah. Nah, persis itu. Ini dilarang. Wa nau'u tsani, sedangkan jenis yang kedua, ini yang sunnah, Pak. Tadi untuk yang pertama dilarang di salat maupun di luar salat, ya. Posisi duduk seperti itu dilarang. Karena menyerupai anjing. Adapun jenis yang kedua, an yaj'ala aliyataihi 'ala aqibaihi baina sajdatain. Dia menjadikan dua pantatnya di atas tumitnya ketika sujud, di antara dua sujud. Ketika duduk di antara dua sujud. Wa hadza huwa murad Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan inilah yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas sebagai apa? Sunnah. Faqad nassa Syafi'i radhiyallahu anhu ala istihbabihi fil julusi baina sajdatain. Dan Imam Nawawi Imam Syafi'i telah menegaskan tentang sunnahnya perkara tersebut dalam duduk di antara dua sujud. Ini perhatikan, sunnahnya ini cuman duduk di antara dua sujud. Tidak dilakukan di selain itu. Tidak ketika duduk istirahat, tidak pula ketika duduk tasyahud. Ini termasuk kekeliruan. Iq'a itu hanya khusus pada duduk di antara dua sujud sunnahnya. Selain itu tidak ada disyariatkan duduk iq'a. Ini pada salat. Taib. Famin akhta'il musallin fil julusi baina sajdatain sekarang. Maka di antara kekeliruan orang-orang yang salat dalam permasalahan duduk di antara dua sujud,
Al-awwal al-julus 'alal ilyataini bainal qadamain kama yaf'alu ba'dus sibyan. Taib, duduk di atas apa? Dua pantatnya yang diletakkan di antara dua kakinya, ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian anak-anak. Nah, ini Abdurrahman ini. Ya, Abdurrahman. Kalau duduk gitu kan? Ya. Jadi kakinya keluar, pantatnya nempel di lantai. Coba, ya kan? Nah, ke belakang. Taib. Anak-anak kecil, kadang kalau duduk di salat gitu. Paham toh? Kesalahan yang pertama. Jadi, karena kalau yang orang besar kayaknya sakit. Kalau anak-anak kecil karena masih lentur itunya. Kalau itu kan duduk langsung di nempel, bokongnya nempel di lantai, kemudian kakinya ke samping. Ini salah. Yang kedua, adamu nasbil yumna fi jilsatil iftirash. Tidak menegakkan kaki yang kanan pada duduk duduk iftirash. Baik. Wa ja'alu asabi'il qadamil yumna imma ila jihatil khalfi au ila jihatil yamin. Jadi kaki kanannya tidak ditegakkan. Nah, malah dijadikan jari jemari kaki kanan itu ke arah belakang atau ke arah kanan. Ini juga banyak, juga banyak, apalagi dengan dengan kegemukan atau dengan ketuaan, terkadang memang sulit. Tapi kalau memang seorang tidak mampu, itu tidak dibebani, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau kita masih posisi sehat, enggak ada gangguan, maka salah. Tidak madal kalau orang ini Jawa bilangnya. Tapi dia padalkan. Atau dia iringkan gini saja. Nah, diiringkan ke kakinya itu cuman diiringkan ke arah ke arah kanan. Ambruk berarti ini salah. Kesalahan yang ketiga, iftirashul yusra. Thumma yaftarishu 'alaihal qadamul yumna. Baik. Iftirashul yusra thumma yaftarishu 'alaiha al-qadamul yumna. Nah, ini juga banyak. Jadi ditumpang gini. Paham? Dia duduk di atas kaki kiri, ya, kaki kiri dihamparkan jadi bantalan. Kemudian setelah itu kaki kanan juga numpang di atasnya. Paham? Coba yang kesalahan nomor 3 ini, contohkan ini. Coba contohkan. Coba ini. Zakaria. Nah, coba contohkan. Gitu. Baik. Disilangkan. Ini kan banyak disilangkan. Kaki kanan di atas kaki kiri nyilang gitu. Paham? Baik, ini salah. Kesalahan seperti ini menjadikan salatnya batal enggak? Salatnya enggak batal. Baik. Selama dia sudah duduk, sah salatnya. Yang enggak sah itu tadi kesalahan Kesalahan yang pertama tadi, yang pada posisi tidak duduk dua sujud, cuma sekedar naikkan kepala kemudian balik lagi. Nah, tidak sampai tegak, kemudian tidak tumakninah, ini semuanya tidak sah salatnya. Tapi kalau berkaitan dengan sifat duduk ini kan sifat kesempurnaan. Cuman kita namanya ingin salat kita betul-betul mencocoki Nabi, berusaha sedetail mungkin mengetahui mana yang benar, kemudian mana-mana yang keliru, sehingga kita tahu ketika melihat saudara kita terjatuh dalam kekeliruan, kita tegur, kita ingatkan. Demikian pula kita menjauhi kekeliruan tersebut. Karena salat termasuk hal yang sangat penting untuk kita tekankan pada diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita. Apalagi anak kita sudah mendekati balik. Nah, ini betul-betul
perhatikan, Nabi Ismail di antara pujian Allah Subhanahu wa taala kepadanya, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'indallahi mardiyah. Ya. Inda rabbih mardiyah. Taib, wa kana 'inda rabbih mardiyah. Ismail itu senantiasa merintahkan salat dan zakat kepada keluarganya. Dan di sisi Rabb-nya diridhai. Kesalahan yang keempat, al-iqa'u ala sadri qadamin wahidah wa ala dhahri ukhra. Ini iqa' yang keliru. Iqa' pada sadri qadamin wahidah wa ala dhahril ukhra. Satunya ditegakkan, satunya diambrukkan, akhwan. Jadi satunya tegak gini, satunya ambruk. Ini kemudian apa? Dia nempelkan pantatnya, berarti cuma pada tumit salah satu apa? Salah satu kakinya saja. Nah, gimana coba memahami yang salah ini? Pahami yang salah untuk memahami kalimat. Contohkan coba, coba Yahya. Di situ yang kelihatan, kalau sini nggak kelihatan. Antum coba. Itu iftirash jadinya. Yang satunya di samping tetap tapi diembrukkan. Nah, apa enggak gitu, enggak gitu. Sulit enggak untuk gini kan? Kaki kirinya digini kan, coba. Nah, terus ke belakang. Itu yang salah. Yang penting salah ya kan, jangan di apa ikuti. Baik. Kemudian yang kelima, at-tawarruk baina sajadatain wa hadza qad yahsulu min ba'dil awam. Kesalahan yang kelima, duduk tawarruk di antara dua sujud. Dan ini terkadang apa terjadi pada sebagian awam. Ya, tawarruk pada dua sujud. Adapun kaifiyah tawarruk insyaallah kita bahas pada duduk tasyahud. Nah, juga yang jelas ikhwan, yang ditambahkan di antara kekeliruan adalah iqa' pada selain duduk di antara dua sujud. Ini juga terkadang pada saudara-saudara kita ahli sunnah keliru dalam memahami. Dikira iqa' itu pada semua posisi duduk dalam sholat. Tidak. Sebagian tasyahud iqa'. Ini salah. Salah dalam menempatkan sunnah. Tidak disunahkan di situ. Iqa' itu hanya pada duduk di antara dua sujud sunnahnya. Itu pun kadang-kadang. Baik. Barakallahu fikum. Naktahi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka.